Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warson Hidayat, guru PPKN SMA Negeri 1 Kroya, Kabupaten Indramayu. Pada hari ini saya selaku guru mata pelajaran PPKN akan menyampaikan tentang rencana penyampaian media pembelajaran PPKN kelas 10 tentang suprastruktur dan infrastruktur politik dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 45. Apa itu suprastruktur politik? Dalam hal ini suprastruktur politik itu adalah seperti anggapkan kita sebagai mesin politik penggerak kegiatan roda penyelenggaraan pemerintahan yang secara formal dan sah diatur dalam sebuah konstitusi. Adapun suprastruktur politik yang ada dalam sistem pemerintahan Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa terdiri dari lembaga-lembaga tinggi negara sebagai penopang utama kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas yang pertama adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 45, di mana Undang-Undang Dasar 45 MPR ini adalah sebagai lembaga konstitutif, yaitu menetapkan, merubah, dan melaksanakan kegiatan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Ini diatur dalam pasal 20, pasal 21, yaitu tentang DPR dan DPD, di mana di dalamnya terdapat fungsi legislatif, fungsi anggaran, serta fungsi hak-hak interpelasi dan juga hak angket. Hal ini adalah sebagai tugas utama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah lembaga tinggi negara berikutnya adalah Presiden dan Wakil Presiden. Ini diatur sesuai dengan pasal 7, pasal 8, pasal 9, 10, sampai dengan pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana tugas dan kewenangan serta fungsi peranan Presiden dan Wakil Presiden dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia semuanya diatur sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Adapun yang berikutnya adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini adalah awalnya diatur dalam pasal 24C. Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C, di mana sebagai lembaga yang bertugas untuk menguji undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar. Yang utama adalah, yang berikutnya adalah lembaga Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung ini adalah penyelenggaraan proses peradilan baik secara umum, yaitu ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, dan yang terakhir adalah Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara. Yang selanjutnya, Mahkamah Agung ini adalah diatur dalam pasal 24A. Adapun pasal 24B yaitu Komisi Yudisial yang bertugas adalah untuk mengangkat dan memberhentikan serta mengatur hakim-hakim agung sebagai penyelenggara proses peradilan di Indonesia. Yang terakhir adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau yang sering disebut dengan lembaga eksaminatif, yaitu pemeriksa keuangan proses penyelenggaraan negara. Ini diatur di dalam pasal 23E, yaitu diberikan tugas bagaimana memeriksa, mengawasi proses pengelolaan keuangan negara, yaitu yang dilakukan oleh BPK. Adapun yang dimaksud dengan infrastruktur politik adalah lembaga yang keberadaannya di luar sistem pemerintahan atau disebut dengan di luar pemerintahan negara. Seperti antara interest group, yaitu kelompok kepentingan, dan pressure group, kelompok penekan, serta ada juga yaitu media komunikasi massa atau ada dalam hal ini adalah media komunikasi sosial, bisa seperti media massa, televisi, koran-koran, dan sebagainya. Serta yang selanjutnya adalah kelompok-kelompok partai politik. Nah, ini juga disebut sebagai lembaga infrastruktur politik. Semua antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik
Semuanya saling melengkapi. Yang utama adalah suprastruktur politik, yang pendukung adalah infrastruktur politik. Dalam rangka proses penyelenggaraan pemerintahan supaya bisa berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yang diatur dalam Konstitusi RI, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini diharapkan mampu dipahami juga dimengerti oleh siswa dalam proses pembelajaran PPKN di kelas. Untuk itu kami berusaha membuat media ini minimal untuk mempermudah pemahaman kepada siswa tentang bagaimana suprastruktur politik dan infrastruktur politik yang ada dalam sistem pemerintahan NKRI. Demikian penyampaian rencana pembelajaran untuk materi suprastruktur dan infrastruktur politik kelas 10 yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.